kalau bisa menjawab pertanyaan dapat 10.000. Mau? Ya. Siapa pendiri Muhammadiyah? Oh, itu ya ibu-ibu yang dapat nanti. Pak, siapa? Sini. Sini. Saya siapkan anunya dompet dulu. Sini. Siapa namanya? Saya Manalon. Nama Nanda siapa namanya? Rahmat. Namanya Rahmat. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad. 10.000 untuk Rahmat. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات. Silakan selamat datang Pak dan dihadiri juga alhamdulillah pada pengajian ini oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahul azim. Saya tadi ada niat ingin menyampaikan ceramah ini dalam bahasa Minang karena ada banyak suara saya orang Minang di sini.
Tapi ternyata banyak juga orang Kerinci. Saya siap juga dalam bahasa Kerinci. Dan ternyata banyak juga saudara saya orang Jawa. Ya, karena itu saya cari bahasa yang di tengah, yaitu bahasa Indonesia. Ingkang satuhu kawula hormati. Oh, bahasa Jawa. Terjemahannya, yang betul-betul saya hormati, senior saya, abang saya, Buya Haji Suhaimi Chan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi, yang ganteng dan yang saya banggakan. Saya belum lama berkenalan dengan Buya Suhaimi, mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Tapi saya langsung merasa dekat dengan beliau karena ternyata beliau adalah sahabat dari kakak saya. Zaman di Tawalik Padang Panjang tahun 70-an. Kakak saya sahabat dari Buya Suhaimi sudah meninggal. Nah, jadi bertemu beliau saya seperti bertemu dengan kakak kandung saya. Yang saya hormati Buya Haji Sukri Chan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sarolangun. Yang ingkang satuhu kawula hormati Bapak Haji Tukiran dari Jogja kalau nggak salah Pak ya. Alhamdulillah. Oh, abangnya ya. Pak Haji Kamisan, berarti adiknya nanti namanya Pak Haji Jumatan. Ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Ranting Muhammadiyah Pelawan Jaya, Pak Hasan Munawar, ya, yang baru dilantik dari malam Jumat yang lalu. Kita beri aplaus untuk semua pimpinan kita yang saya banggakan, teman-teman dari Lazismu daerah Sarolangun, Lazismu kantor layanan Singkut, ya, yang dalam masa konsolidasi, ya, sehingga nanti bisa optimal memberikan manfaat bagi persyarikatan. Singkut sudah sering saya lewat sebenarnya. Ya. Mungkin sebelum bapak-bapak kesini, Pak Hasan tahun berapa kesini? Ke Singkut 84. Saya lewat Singkut tahun 81 pertama kali. Jadi saya merantau ke Jogja baru 43 tahun. Ya. Jadi di Kerinci tamat SD tahun 79. Lalu sekolah di Jogja dan jalan lintas belum jadi. Jadi harus lewat Padang, Teluk Bayur, naik kapal Bogowonto menuju Tanjung Priok di Jakarta. Tahun 81, saya mudik pertama kali dan melalui jalur ini. Jalan lintas belum jadi, masih berbelok-belok, dan Singkut adalah sebuah simpang yang sepi, lengang. Sekarang Singkut sudah menjadi kota, bahkan lebih besar dari ibu kota kabupaten di selatannya. Muratara, lebih besar dari Muarupit. Tepuk tangan untuk Singkut. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, topik ceramah kita seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara adalah pelajaran-pelajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti yang kita ketahui bahwa Muhammadiyah ini umurnya sudah lebih dari 1 abad. Saya mau beri kuis kepada adik-adik yang ada di depan ini, ada 5 orang ya. Dengarkan, nanti kalau bisa menjawab pertanyaan dapat 10.000. Mau? Ya. Siapa pendiri Muhammadiyah?
Oh itu ya ibu yang dapat nanti. Pak, siapa? Sini. Sini. Saya siapkan anunya dompet dulu. Sini. Siapa namanya? Saya Manalan. Nama Nanda siapa namanya? Rahmat. Namanya Rahmat. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad 10.000 itu Rahmat. Maju. Siapa yang maju? Sini. Ada. Anak-anak harus dirayu dengan hal seperti ini. Ya. Tahun berapa Muhammadiyah didirikan? 1912. 10.000 lagi. Mau maju? Maju? Dah. Terima kasih ya. Nah, duduk lagi. Nah, karena yang lain nggak ada yang maju, ini untuk berdua. 50.000. Berdua ya. Ini untuk nanti. Bukan berarti uang saya berlebihan kita. Saya ingin bergembira dengan anak-anak kita ini. Saya yakin sawit, getah, batu bara, singkut mengalahkan uang Jogja. Apalagi sarang burung walet. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Dahlan 1912. Sudah lebih dari 1 abad umurnya. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, ada waktu itu Ahmad Dahlan yang lain, kiai-kiai yang lain yang juga mendirikan organisasi. Ya. Ada yang organisasi keagamaan, ada yang organisasi umum. Yang organisasi umum kita tahu pertama kali itu bernama Budi Utomo. Ada yang tahu tahun berapa berdirinya? Kalau ini bapak-bapak boleh jawab. 10.000, 20.000 kalau bapak-bapak. 1.900 kosong kalah. Dikurangi. Bapak yang bayar saya 10.000. 1.000. Ibu-ibu. 1.900 kosong 04. Saya yang dapat karena saya yang menunjukkan tangan. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian seorang tokoh Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo di Surabaya. Dr. Sutomo nanti sering ikut pengajian yang diberikan oleh Kiai Dahlan di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto. Salah satu muridnya bernama Insinyur Soekarno. Nah, ya. Jadi Insinyur Soekarno itu anggota resmi Muhammadiyah. Lalu Dr. Sutomo nanti tertarik dengan kegiatan Muhammadiyah dan kemudian menjadi pengurus majelis PKU, merintis berdirinya klinik Muhammadiyah di Surabaya. Beberapa tahun kemudian seorang tokoh yang bernama Haji Samanhudi mendirikan sebuah organisasi yang bernama Syarikat Dagang Islam (SDI) di Solo, Surabaya. SDI kemudian di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto berubah menjadi partai politik dengan nama Partai Syarikat Islam. Partai terbesar pada masa itu dicatat oleh sejarah menggetarkan sendi-sendi penjajahan. Ya. Lalu kemudian di kalangan umat Islam di Jawa Barat, ya, di Majalengka berdiri organisasi Persatuan Umat Islam (UI). Lalu di Bandung ada organisasi namanya Persatuan Islam (Persis). Di kalangan saudara kita orang Arab ada organisasi namanya Al Jamiat Al Khairiyah. Ya.
Lalu kemudian, oh ini organisasi besar juga waktu itu, diisi orang-orang kaya, saudara kita orang Arab. Bahkan mereka bisa mendatangkan guru dari Arab Saudi, dari Mekah. Guru yang didatangkan orang Arab namanya Kiai Haji Ahmad Surkati, yang nanti menjadi sahabat Kiai Dahlan. Tapi Jamiat Khair ini pecah. Kenapa? Karena sebagian dari saudara kita orang keturunan Arab ini ingin lebih dimuliakan. Ya, semacam merasa lebih hebat, yaitu sementara yang lain lebih egaliter, seperti Muhammadiyah. Maka kemudian pecah, berdiri organisasi baru namanya Al-Irsyad Al-Islamiyah. Di Minangkabau ada tokoh namanya Haji Abdul Karim Amrullah, disingkat HK. Ya, ini teman Kiai Dahlan mendirikan organisasi namanya Sumatera Tawalib. Nanti mendirikan banyak sekolah-sekolah tawalib, ya, salah satunya yang kemudian menjadi alma mater dari Buya Suhaimi. Anak dari Haji Abdul Karim Amrullah bernama Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, disingkat Hamka. Nah, jadi Hamka itu, ayahnya Hamka adalah sahabat Kiai Dahlan. Nah, setelah berlangsung waktu 100 tahun lebih, 1 abad, apa yang terjadi dengan organisasi-organisasi yang berdiri hampir bersamaan dengan Muhammadiyah tadi? Budi Utomo sudah almarhum. Masih ada? Ada Budi Utomo, tetangga saya di Jogja namanya Pak Budi Utomo. Syarikat Islam, Jamiat Khair sudah bubar. Al-Irsyad Al-Islamiyah masih ada, terutama di daerah Cilacap, ya, tapi hanya di sekitar situ. Persatuan Islam yang simbolnya mirip dengan Muhammadiyah, matahari bersinar, syahadat 2 melingkar, lalu ada tulisan Arab di tengah. Kalau kita ke Bandung, bisa salah nanti dikira, oh ini sekolah Muhammadiyah nih, ternyata bukan, itu Al-Irsyad. Tapi Al-Irsyad hanya berkembang di Bandung, ya, terutama, lalu sedikit di Jawa Timur di Bangil. Nah, bagaimana dengan Muhammadiyah? Setelah 100 tahun, maka ada data yang sangat menarik. Bapak Ibu, tahun 2015 dari muktamar terakhir kita di Makassar, Ujung Pandang, itu ada laporan tentang Muhammadiyah kita ini berupa jumlah amal usaha Muhammadiyah. Ya, amal usaha Muhammadiyah. Kalau amal usaha itu bukan sekedar program, bukan sekedar keputusan rapat. Ada banyak organisasi itu kan kalau pas musyawarah, banyak programnya, tapi hanya menjadi daftar keinginan. Kalau Muhammadiyah bikin program, ditekuni, dijalankan sampai melembaga dengan nama Amal Usaha Muhammadiyah. Di Muhammadiyah daerah Sarolangun tadi pagi, ya, ada informasi, tadi malam, ya, jumlah amal usaha sekitar 17, ya. Dan alhamdulillah sudah ada mulai dari PAUD, TKABA sampai Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Sarolangun. Satu-satunya perguruan tinggi di Kabupaten Sarolangun. Alhamdulillah. Nah, 17 itu hanya bagian dari seluruh amal usaha Muhammadiyah. Nah, berdasar catatan laporan Muktamar 2015, nah, berapa jumlah amal usaha Muhammadiyah? Kira-kira berapa? Siapa yang bisa mengiro-iro? Berapa? 3.300. 10.000 terlalu banyak. Kira-kira aja, salah nggak Bapak? 20.000? Ada? 25.000? Selawe. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, berdasarkan laporan resmi Muktamar 2015
jumlah amal usaha Muhammadiyah adalah 33.958. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, sekarang Muktamar 2022 nanti ya tanggal 18 sampai 20 November ini, insya Allah nanti beberapa bis berangkat dari sini ya. Jumlahnya mungkin sudah insya Allah sudah melampaui 35.000. Tentu ada yang baru dirintis dari bawah ya, yang masih kecil sama dengan Sorolan juga. Ada yang sudah tumbuh, ada yang menengah, ada yang besar, ada yang besar sekali. Bentuknya lembaga pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, lembaga rumah sakit, poliklinik. Nah, ini lembaga kesehatan belum ada kita di Seramun ya. Nah, insya Allah segera. Lembaga sosial, panti asuhan. Nah, yang paling fenomenal itu adalah lembaga pendidikan. Ya. Yang paling besar waktu muktamar di Makassar ini itu adalah Universitas Muhammadiyah Makassar. Berapa jumlah mahasiswanya? Waktu itu sekitar 40.000 mahasiswa. Ya, di bawahnya ada Universitas Muhammadiyah Malang sekitar 35.000, lalu Universitas Muhammadiyah Surakarta sekitar 35.000 juga. UMY tempat saya bekerja sehari-hari jumlah mahasiswa 25.000-an. Ya, sebenarnya kapasitasnya bisa 40.000 juga, tapi kita lebih melayani, ya lebih nyaman. Jadi kalau bapak ibu-ibu ke Jogja silakan singgah di UMY. Ya, anak-anak kita yang kalau ke Jogja, saya sarankan untuk kuliah di UMY. Di sini hadir beberapa alumni UMY, mahasiswa saya. Saya sudah bertemu tadi ada Mbak Sipa, ada Mbak Indah, nah, itu ada kayaknya. Indah ya, angkat tangan Indah. Alhamdulillah. Ada Mas Maskur, mana Maskur? Ya. Alhamdulillah, saya bahagia sekali ya bisa bertemu dengan alumni. Nah, banyak alumni UNJ di sini. Insya Allah akan diteruskan. Nah, nanti bagi yang ingin tetap di kampung halaman, kita besarkan perguruan tinggi milik kita, Institut Teknologi dan Bisnis Sarolangun. Nah, jadi ada 35.000 amal usaha Muhammadiyah. Padahal pengurus Muhammadiyah itu tidak digaji. Ya, Pak Kamisan, pinten gaji jenengan sebagai ketua PCN? Banyak itu. No. Pak Supri, Buya Suhaimi, saya jelek-jelek begini, ketua, ketua, Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tinggal di Jogja, tapi kantornya di Jakarta, di Jalan Menteng Raya 62. Wah, ternyata saya anak Menteng. Ya. Berapa gajinya? Tidak ada gaji. Ya. Lalu dari mana saya dapat biaya hidup? Saya profesional. Saya seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak digaji. Profesor Kiai Haji Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, boten wonten bayarane, free. Dari mana beliau hidup? Sebagai dosen UMY juga. Ya. Jadi kenapa kok bisa Muhammadiyah ini besar terus, padahal pengurusnya nggak digaji? Nah, maka sangat menarik bagi kita untuk mempelajari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa sih yang membedakan beliau dengan kiai-kiai Ahmad dan dahlan-dahlan yang lain? Sehingga banyak teman, banyak sahabat ya yang tertarik untuk bergabung. Lalu generasi sesudahnya makin banyak, sampai Muhammadiyah ini kemudian berkembang sampai di Singkut. Tahun berapa berdiri Pak?
PCR 92. 92 berarti 80 tahun setelah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. 80 tahun sampai di Singkuh. Dan sekarang berkembang pesat. Insya Allah 5 tahun lagi akan berkembang Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Sarolangun menjadi Universitas Muhammadiyah Sarolangun. Amin. Ya. Jadi apa sih ajaran Kiai Dahlan itu? Apa sih yang membedakan Kiai Dahlan dengan tadi itu kiai-kiai dan tokoh-tokoh umat yang lain? Nah, yang pertama ada beberapa poin, ada setidaknya 7 poin. Ya, kita ambil satu dulu. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari Al-Quran, mendekati Al-Quran dengan tujuan untuk diamalkan. Apa ada tujuan yang lain? Ada, ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Yang negatif apa misalnya? Potongan ayat-ayat Al-Quran dijadikan jimat. Ada? Ya, digunting dikit, diambil, ya, masukkan dompet, ya. Nanti kalau mau cari jodoh, tepuk-tepuk dompet itu, sebut namanya 3 kali. Sekali lirik, oke. Nah, jadi tidak diketahui artinya, tapi diyakini memberikan faedah langsung. Nah, itu menjadi jimat. Nah, tanpa sadar, kadang-kadang kita menjadikan ayat kursi sebagai jimat. Ya, tidak kita baca, tidak kita pelajari, stikernya dipasang di atas kamar, pintu masuk kamar. Dengan keyakinan, setan tidak berani masuk. Karena sesama setan dilarang saling mengganggu. Ya. Itu ayat kursi jadi jimat. Ya. Nah, yang betul kita tahu arti dari ayat kursi itu. Kita baca dengan fasih. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha Hidup, Maha menghidupkan, dan seterusnya. Kalau kita yakin bahwa kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu saya. Karena yang Maha segalanya itu adalah Allah. Nah, itu baru makna ayat kursi masuk. Tapi kalau hanya stiker, udah kotor lagi nggak pernah dibersihkan, nah itu berarti menjadi jimat. Nah, tentu pendekatan Al-Quran seperti ini tidak pas. Ya, itu mungkin cocok zaman 2 abad yang lalu. Nah, lalu ada pendekatan yang positif. Apa itu? Melihat Al-Quran dari sisi keindahannya. Ya, keindahan tulisan maupun keindahan bacaan. Maka ada musabaqah tilawatil Quran. Kalau Al-Quran itu dibaca dengan faedah yang betul, tajwid, makhraj, lalu kemudian punya bakat suara yang bagus, wah itu menyejukkan perasaan. Ya, bahkan kita bisa menangis mendengarkan Al-Quran dibaca. Tidak apa-apa, memang salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah keindahan bacaan. Ya. Maka ada banyak orang yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran dibacakan, walaupun tidak tahu arti dari bacaan itu. Ya. Lalu berikutnya ada lagi yang lebih pada menghafalnya. Sekarang banyak muncul rumah-rumah tahfiz. Ini salah satu juga mukjizat Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu masih murni, masih asli. Pakai shop asli. Al-Quran yang ada pada kita, baik dalam bentuk mushaf maupun dalam bentuk digital. Nah, ya. Jadi Quran itu tidak hanya dalam bentuk kertas. Oke, bahasa nggih. Ada Al-Quran digital. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita buka HP, bisa jadi dia sedang ngaji. Ada Al-Quran di situ. Ya. Dan ada tafsirnya juga, macam-macam. Ya. Tergantung siapa yang menggunakan.
Nah, Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini persis sama dari A sampai Z dengan Al-Quran yang turun 15 abad yang lalu. Kenapa bisa begitu? Karena dihafal antara lain oleh ribuan umat Islam pada masa Nabi, ribuan umat Islam pada masa sahabat, ribuan umat Islam pada masa tabi'in, puluhan ribu pada masa tabi'in, bahkan sampai ke generasi kita sekarang. Jadi bagus menghafal Al-Quran. Dan sekarang para penghafal Al-Quran itu mendapatkan apresiasi, ya, penghargaan yang banyak dari berbagai pihak. Beberapa kampus menerima tanpa tes para hafiz, adik-adik kita yang hafal 30 juz. Hari Sabtu yang lalu ada pengajian akbar dalam rangka Som-Som Tamar di gedung Edutorium. Nah, itu gambarnya itu. Ya, di belakang foto Pak Sukri yang ganteng, dan sebelahnya Pak Sukri itu ada yang lebih ganteng lagi. Ya, jadi keindahan bacaan. Ya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda dengan itu semua. Tentu Kiai Dahlan tidak menjadikan Al-Quran sebagai jimat, tapi Kiai Dahlan qiraatnya bagus. Kiai Dahlan tentu hafalannya bagus karena beliau alumni Timur Tengah. Ya, alumni Timur Tengah. Nah, tapi Kiai Dahlan berangkat lebih jauh lagi. Apa itu? Bagi beliau Al-Quran itu adalah buku petunjuk, guiding book. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Huda, buku petunjuk. Nah, kalau sebagai buku petunjuk, maka isinya adalah perintah dan larangan. Kerjakan ini, kerjakan itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Maka ketika mempelajari Al-Quran, Kiai Dahlan itu punya langkah-langkah, tahap-tahap yang unik. Yang pertama adalah tahu artinya. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran tidak turun dalam bahasa Kerinci, tidak turun dalam bahasa Minang, tidak turun dalam bahasa Jawa, turun dalam bahasa Arab. Maka kita perlu tahu artinya. Lebih lanjut, kita perlu tahu tafsirnya. Kenapa? Karena sebagian dari ayat-ayat itu memerlukan tafsiran para ahli, ya, supaya tidak salah tafsir. Jangan mentang-mentang sudah bisa bahasa Arab dikit, sudah merasa mampu menerjemahkan dan menafsirkan. Ada banyak pedoman-pedoman penafsiran. Nah, yang lebih penting kata Kiai Dahlan adalah mengetahui maksud dari turunnya ayat itu. Ya, apakah sekedar memberi informasi, apakah sekedar memberitahu, atau ini perintah atau larangan? Maka kata Kiai Dahlan, kalau itu perintah, pertanyaan berikutnya adalah apakah sudah dikerjakan? Kalau larangan, apakah sudah ditinggalkan? Kalau belum, kata Kiai Dahlan, tidak usah mendatangkan ayat baru. Nah, ini yang unik nih. Ya, titik tekannya adalah pada untuk diamalkan. Maka kita membaca sejarah Kiai Dahlan mengajarkan al-asr wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu berbulan-bulan. Demikian juga yang sering kita dengar, Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un, Ar-Ra'aita, berbulan-bulan sampai muridnya itu protes lah kira-kira gitu ya. Jadi suatu saat murid-muridnya ini kumpul-kumpul ini. Kita ini sudah berbulan-bulan ini Ar-Ra'aita terus. Nanti jangan-jangan Ar-Ra'aita lagi. Oke, Dahlan ngajar murid-muridnya. Anak sekalian, mari kita belajar lagi dan silakan dibuka surat Al-Ma'un. Loh, tenang toh? Lalu muridnya protes. Kira-kira ya, ini cerita bebasnya. Pak Kiai, kok kita nggak naik-naik kelas ini? Mau ganti ayat yang lain. Nah,
Kata Kiai Dahlan. Liane. Lah bisa dulu ya bahasa Jawa ya. Namun niko namun basa Jawa kasar, mboten saged basa Jawa kasar. Nggih. Nyuwun ngapunten nggih Bu ya. Kula menika asalipun saking Kerinci. Ananging kula menika nembe kawan dosa 3 tahun wonten Jawi. Tek. Jalan. Sampai mana tadi Bu ya? Al-Ma'un. Kata Kiai Dahlan, sudah tahu artinya? Sudah. Sudah tahu maksudnya? Sudah. Sudah diamalkan? Sudah. Bagaimana mengamalkannya? Kami jadikan bacaan ketika sholat. Kata Kiai Dahlan, bukan begitu mengamalkannya. Apa maksud dari surat? Surat ini berjudul, ayat pertamanya tentang pendusta agama. Pendusta agama. Jadi keras ini ayatnya. Apa itu pendusta agama? Yaitu yang ada dalam surat itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Orang yang menghardi anak yatim. Tidak ada empati pada anak yatim. Anak yatim itu orang yang kasihan sekali. Tidak ada yang ingin. Tidak ada yang menginginkannya. Ya. Orang sana, orang kadang. Itu bahasa Jawanya. Ladzi yad'u yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan saja tidak, apalagi memberi makan pada orang miskin, fakir miskin. Lalu orang yang sholatnya riya, alladzina hum yura'un. Lalu tidak suka memberi manfaat dengan sesuatu yang bermanfaat. Kadang-kadang kita suka ini berbagi, ya. Tapi berbagi dengan sesuatu yang kita sendiri sudah tidak membutuhkan. Nah ini ibu-ibu nih kadang-kadang ya, ibu di tempat yang jauh di sana. Kalau mau pengajiannya 1 jam, persiapannya dandannya bisa 3 jam. Karena ada tumpukan baju atau jilbab model terbaru. Wah, susah milihnya. Bahkan almarinya udah nggak muat. Lalu kemudian dicarilah yang paling lama, yang paling tidak disukai. Nah, itulah yang diinfakkan. Kalau begitu bukan memberi itu, tapi malah ditolong. Karena kehabisan tempat di rumahnya. Dibantu oleh orang lain. Makin cinta kita pada barang itu, insya Allah pahalanya makin besar. Ya. Nah, lalu kata Kiai Dahlan, kalau begitu, mari kita amalkan ayat ini. Kemudian Kiai Dahlan bersama para muridnya bergerak menyisiri Malioboro, menyisiri alun-alun, ya, dan kemudian menyantuni mereka. Dan ini kemudian menjadi inspirasi untuk berdirinya panti-panti asuhan yatim, panti-panti asuhan miskin, panti-panti asuhan jopo, yang sekarang jumlahnya sudah ratusan. Salah satunya adalah kita sekarang berada di halamannya di Pelawan Jaya Kabupaten Sorong. Jadi dari mengamalkan ayat itu, ya. Nah, itu poin pertama. Tadi ada 7 poin ya. Ini jamnya masih tinggal 15 menit ya. Yang kedua, Kiai Dahlan itu suka mengamalkan ayat-ayat yang berdampak sosial, yang punya dampak bagi orang banyak, bukan sekedar yang berdampak personal. Ilustrasinya ya, tadi malam sudah saya sampaikan. Ini bapak-bapak ada yang jadi guru nih, pegawai negeri banyak. Biasanya kita bernazar nih, ya Allah kalau sergu, kalau saya serdos namanya, kalau sergu saya cair bulan ini, maka saya bernazar. 1, baca ayat kursi 1000 kali. 2, baca kulhu 2000 kali. 3, baca al-falaq 3000 kali. 4, tahlil 100.000 kali. Ya boleh-boleh saja, tapi yakinlah nggak ada manfaat sosialnya.
Akan beda kalau, ya Allah, kalau sertifikasi guru saya cair, saya akan kasih beasiswa untuk mahasiswa baru Institut Teknologi dan Bisnis Sarawangun untuk 2 semester sejumlah masing-masing 5 orang. Nah, itu langsung terasa dampaknya. Atau saya akan tanggung konsumsi untuk pengajian Muhammadiyah daerah Sarawangun pada bulan yang akan datang. Wah, terasa dampaknya itu. Nah, Kiai Dahlan itu suka berbagi, mengamalkan ayat-ayat sosial itu. Dan kata lain adalah Kiai Dahlan itu suka berbagi. Kalau kita telusuri, di antara ayat-ayat yang paling banyak dipelajari dan diajarkan Kiai Dahlan, di samping tadi Al-Asr, Al-Ma'un, nah, ada yang lain yang jarang kita dengar, yaitu Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Monggo dibuka Quran digitalnya yang bawah, Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Kalau tadi judulnya adalah pendusta agama, ya. Kalau ini lebih keras lagi. Nah, apa isinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Wahai orang yang beriman, ada banyak para pendeta, tokoh agama Kristen, Nasrani, para rabi, tokoh agama Yahudi, layak kuluna amwalan nas, memakan harta manusia, harta umat bil batil, tokoh agama tapi korupsi. Ya. Walladzina yaknizuna zahaba, orang-orang yang suka menumpuk-numpuk emas, wal fiddata dan perak, suka numpuk harta. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak mengeluarkan zakat, tidak berinfak. Fabashshirhum bil azabin alim, beri kabar gembira pada mereka dengan azab yang pedih. Seperti apa azabnya? At-Taubah ayat 35. Ya, ketemu ya, Bapak Ibu, Taubah 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu, yang tadi ditumpuk-tumpuk itu, di dalam neraka jahanam, lalu disetrika dengan emas yang perak yang dipanaskan tadi itu, dahi, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Rasa ngeri kan? Ancaman hukuman bagi penumpuk harta, tidak bayar zakat, wala yunfikunaha fi sabilillah. Kiai Dahlan menafsirkan yunfiku itu bukan hanya bayar zakat. Kata Kiai Dahlan, walaupun sudah bayar zakat, ya, tapi masih menunggu harta, tetap kena itu. Maka Kiai Dahlan tidak mau menunggu harta, walaupun beliau orang kaya. Jangan salah, Kiai Dahlan itu orang kaya. Beliau pedagang batik antar provinsi. Beliau Menteri Agama Kerajaan Mataram, Penghulu. Beliau guru agama di sekolah Belanda. Jadi orang kaya beliau. Tapi beliau tidak mau menumpuk harta, dan harta itu beliau infakkan untuk membesarkan Muhammadiyah yang baru berdiri saat itu. Suatu saat Kiai Dahlan berkata seperti ini. Janganlah kamu berteriak-teriak sanggup membela agama, meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekali. Nah, ada beberapa orang ya, Allahu Akbar, saya siap mati demi agama ini. Kata Kiai Dahlan, jiwamu tidak usah kamu tawarkan. Kalau Allah menghendakinya, entah dengan jalan sakit atau tidak, tentu akan mati sendiri.
tapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu sekarang ini. Tuh. Ya. Bekerja keras, banyak rezeki, tapi tidak numpuk harta. Digunakan seperlunya, lebihnya didermakan di jalan Allah. Itulah yang dilakukan Kiai Dahlan. Maka Muhammadiyah yang tadi beliau dirikan itu berkembang terus sampai saat ini. Dan kita menemukan di mana-mana Muhammadiyah besar pasti ada tokoh-tokoh orang-orang dermawan itu. Ya, dari Sorong sana sampai sini. Saya sudah cerita Mas Merenmawan. Saya pernah ke Sorong. Di situ sekarang berdiri perguruan tinggi terbaik di 4 provinsi Indonesia ini. Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Tenggara. Padahal perguruan tinggi itu baru berdiri tahun 2000 seiring dengan pemekaran Kabupaten Sorong. Ya, Kota Sorong menjadi Kota Madya. Ini ada kabupaten baru namanya Kabupaten Sorong. PDM-nya mekar. Ya kira-kira Sarolangun ya. Sarolangun tahun berapa ya? 2008. 98. Lebih dulu Sarolangun. Ini tahun 2000 berdiri. Lalu pimpinan setempat bikin program baru. Sesuatu yang sangat berani, sangat spektakuler, yaitu mendirikan perguruan tinggi di daerah transmigrasi di tengah sawah. Dan perguruan tinggi itu sekarang menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia Timur. Nah, kenapa bisa berkembang? Antara lain karena semangat suka berbagi yang sudah ditanamkan oleh di sana, awalnya oleh Mubalik Muhammadiyah. Tahun 70-an ada Mubalik melalui lembaga dakwah khusus berangkat ke sana dan bertablik dari ranting-ranting di daerah trans. Ya seperti di Singkut. Kebetulan beliau ini orang Damasraya di daerah Sumatera Barat, ya. Tapi menghabiskan hidupnya di pedalaman Papua. Pejuang mujahid. Nah, bagaimana bentuk berbagi dari warga Muhammadiyah setempat? Nah, bagi petani yang menanam telo, ngertos ya telo? Mungkin nek pun tang mriki pun ganti jenenge. Ubi kayu. Berlali telo pohon. Kalau menanam 10 pohon ubi kayu, maka 2 batang untuk Muhammadiyah. Kalau beternak ayam, pitik, ya, 10 ekor, maka 2 ekor untuk Muhammadiyah. Nah, semangat itu berkembang terus, dikit demi sedikit, numpuk, lalu ranting, cabang, bisa beli tanah. Dari mana dibeli? Dari Trans yang tadi punya jatah 1 hektar. Ya. Lalu saudara kita yang tidak betah di situ, pulang ke Jawa atau ke tempat yang lain, diwakafkan ke ranting dan cabang itu. Nah, sehingga tahun 2000 ketika mendirikan perguruan tinggi tadi itu STKIP namanya, itu Muhammadiyah setempat sudah punya 40 sertifikat atas nama persyarikatan, artinya ada lahan 40 hektar. Lalu kenapa didirikan di tengah sawah? Nah, kata tokohnya yang di sana, sahabat Buya Rahimi juga, kalau sudah ada gula, maka semut akan datang. Ya. Singkut dulu sepi, sekarang banyak gula di sini, semutnya datang dari mana-mana. Ya, dari Kuwo, dari Kulon Progo, ya, dan dari Kerinci. Nah, di tengah sawah didirikan kampus. Beberapa tahun kemudian langsung jadi kota kecil. Dan sekarang sudah ramai, sudah jadi kota kayak Singkut ini. Dan sayangnya Muhammadiyah sudah punya kira-kira 100 hektar tanah di sekitar kampus. Semangat suka berbagi dari telo, dari ayam, sekarang menjadi besar seperti itu. Lumayan Singkut, sekarang baru berdiri 1 tahun. Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Sarolangun. Tapi sudah punya bangunan, sudah punya tanah 8 hektar, dan punya jamaah yang kompak seperti ini.
masing-masing nanam telo, ya mungkin jangan tanam masing-masing 10 telo, 2 batang untuk ternak ayam, nanti ketika dijual ada telur 10, 2 untuk in natura. Semangat berbagi seperti inilah yang membuat Muhammadiyah besar, sehingga sampai sekarang jumlah amal usahanya berapa tadi? 33.000 laporan resmi ya, 925. Insya Allah nanti melampaui angka 35. Kenapa warga Muhammadiyah suka berbagi, suka memberi? Lazismu itu tagline-nya, semboyannya adalah memberi untuk negeri. Ya. Bukan mendapatkan dari negeri. Mumpung berkuasa, ambil sebanyak-banyaknya. Itu bukan semangat kita. Ya, kalau diberi oleh siapapun kita terima, tapi kita tidak ngemis-ngemis untuk minta. Ya, semangat kita adalah berbagi memberi. Kenapa? Karena kita yakin Al-Quran surat Al-Lail ayat 5 sampai 7 yang tadi saya bacakan. Ya. Waman aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasadu yasiruhu lil yusra. Sing sapa wonge seneng awe-awe. Leres Pak. Boleh. Ngertos. Senang weh-weh. Siapa orang yang suka berbagi? Aqta, bukan menerima, tapi suka berbagi. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala surga al-husna. Nanti akan diberi dapat surga al-husna di akhirat. Fasanu yassiruhu lil yusra. Terjemahan bebasnya, dimudahkan ke jalan yang mudah. Dahsyat sekali redaksinya. Dimudahkan ke jalan yang mudah. Wa man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Sing sapa wonge medhit, metitit, dimudahkan ke jalan yang susah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mari kita minta pada Allah, kita cari jalan yang mudah itu dengan suka memberi, suka berbagi. Apa yang bisa dibagikan? Bagi yang kaya, harta. Ya, saya sangat terinspirasi dengan Buya dan keluarganya yang suka berbagi, sehingga perserikatan makin lancar jalannya di Sarawak, bahkan di provinsi Jambi. Tidak perlu saya ceritakan, bapak-bapak ibu sudah tahu sendiri. Insya Allah beliau ikhlas dan nanti akan selalu mendapatkan jalan kemudahan. Kalau punyanya hanya telo, kalau punya 10, kasih 2 tadi. Punya hanya ayam, kalau punya 10 kasih 2 ekor ayam. Kalau ayam induknya 1, anaknya 9, tunggu besar dulu. Ya. Harta pas-pasan, karena masih kuliah atau dosen baru. Nah, berinfak ilmu, isi pengajian, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah dan seterusnya. Itu juga berbagi. Ilmu pas-pasan, harta pas-pasan, tapi badan besar, tenaga kuat. Kalau kerja bakti, maju paling depan. Bahkan senyummu adalah sedekah. Tabassumuka ila wajhi ahlika sedekah. Ya, senyum itu membuat suasana menjadi ceria, menjadi cair. Jangan sampai kita ini sedekah sudah jarang, pelit. Betul? Kalau ada gotong royong sukanya jadi mandor. Ya, kalau ada rapat selalu menjadi mempersulit. Ya toh? Ada itu orang seperti itu. Kita udah rapat dari pagi sampai siang, sudah hampir sampai kesimpulan nih. Dia udah datang. Aduh, repot ini. Ini mesti suwi.
Dan itu nggak pernah senyum lagi. Ya, mari kita evaluasi diri kita masing-masing ya. Kalau kita masih banyak mengalami kesulitan, jangan-jangan kita masih kurang suka berbagi. Ya. Tidak ada istilah tidak bisa. Ya. Wallazina yunfikuna fis sarra'i berinfak itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau lapang banyak, kalau sempit ya sesuai dengan tadi. Kalau punyanya 10 telo tadi ya 2 telo. Kalau punyanya 10 M, 2 M. Ayo, setuju ya? Jadi itu ITB itu. Saya lewat 5 tahun lagi, insya Allah saya bawa mobil lagi sendiri melalui Singkut. Saya ingin lihat berdiri gedung lantai 5 atau lantai 6. Amin. Doa kita bersama. Ya. Damel kupat ngangge santan, naik terlepat nyuwun agungi pangapunten. Terjemahannya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kalimat kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya. Kalau ada sumur yang dalam, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi. Di mana? Di arena Muktamar Muhammadiyah Solo. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.